Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bunda-bunda Malia sekalian. sudah pulang. Malia sudah pulang, Mbak. Sudah di rumah ya. Sudah di Cilegon. Ya. Alhamdulillah, sehat ya. Menjadi haji mabrurah. Amin. Ya. Masya Allah, dahsyat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah, kita masih menikmati nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Kita masih bernapas, kita masih dapat bicara, kita masih dapat melihat, kita masih bertemu di dalam Zoom Circle Miracle yang kita cintai ini. Salawat serta alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bimin nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wadaka la syarikalaka falakal hamdu walakal syukru. Allahumma asbatu bimin nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wadaka la syarikalaka falakal hamdu walakal syukru. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatihi. Selanjutnya selawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, tempat kita mencontoh, tempat kita beritibak yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridho nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Bunda-bunda sekalian yang saya cintai karena Allah, untuk efektifnya waktu kita dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah langsung saja kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap ta'awuz, basmalah, kemudian kita lanjutkan dengan umul kitab. Ala hadiniyah walikuliniatan soleha waridolillah wasafaati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi aktif nambah aktif. Apa? Keren ya? Nggak ada suara ya? Iya. Wow, keren, Bu Miss. Menghilang. Waduh. Langsung doa apa? Langsung doa aja. Siapa yang jawab Butini ya? Butini udah ada, Butini tuh. Butini udah ada. Oh ya udah, Bu Tini. Langsung aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada Bunda Lia. Barakallah sudah hadir di tanah Indonesia ya. Alhamdulillah ya Allah. Dahsyat. Sebelum kita menerima materi pagi ini, mari kita sama-sama menundukkan hati untuk berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nyambung terus. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa orang tua kami dan kami sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih Amin ya rabbal alamin. Bismillahi Rabbah Wabil Islam Dina Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasul. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana unzil alaina ma'idatan minas sama'i lana idan awalina wa akhirina summa nakawna wa anta khairur raziqin. Allah turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kesehatan Allah. Berilah kepada kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Amin. Yang kali ini, alhamdulillah, satu kebahagiaan bagi kami di grup Silka mereka karena Masya Allah sudah hadir ya guru kita Melia tengah-tengah kita. Semoga semakin Allah muliakan dan bahagiakan. Amin. Juga sahabat semua yang berada di grup Circle Miracle ini, Allah muliakan dan bahagiakan, disehatkan, diberikan keberuntungan demi keberuntungan setiap harinya, diberikan keajaiban demi keajaiban setiap harinya, hidupnya penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberkahan, hidupnya mulia, bahagia dan sejahtera. Tapi yang amanahnya belum lunas, segera Allah lunaskan. Amin. Diberikan penghasilan 5 miliar per bulan. Amin ya rabbal alamin. Keluarganya semakin sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Hatinya senantiasa diberikan ketenangan yang mutmainah ya, yang luar biasa, selalu tenang dalam kondisi apapun. Amin ya rabbal alamin. Selalu datang mengalir deras, tidak terhingga. Amin ya Dan semoga ini yang menjadikan cita-cita kami yang paling besar, yaitu kita bisa kopdar di Baitullah di Oktober ya 2024. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk doa hari ini terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tini yang telah menyampaikan doa-doanya, luar biasa. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Ibu Tini, hajat-hajat Ibu Tini, juga doa-doa dan hajat-hajat Bunda semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ke acara yang ketiga, namun alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh Mak Lia. Waktu kita kasih ke Mak Lia dulu ya teman-teman.
Ya, waktu sepertinya kami persilakan kepada Mak Lia, Ibu Lia Normalia. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertatap muka lagi ya. Energi positifnya cepat habis. Masya Allah. Energi positifnya kan bahannya ya. Iya, masih bau umroh bau ini baitullah. Masih ini Masya kalau nggak langsung rapat ya, Mas. Allah ya. Semoga pagi ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dicukupkan ya sama Allah ya, Masya Allah. Ini seger-seger banget nih tampangnya nih. Tampang mau ke Mekah juga nih kayaknya nih. Amin. Amin ya Allah ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, semoga dimudahkan ya Allah. Sebenarnya mudah ya. Sebenarnya ke Baitullah itu mudah. Cuma teman-teman aja yang kurang yakin gitu ya, teman-teman. Gitu. Sebenarnya segalanya mudah bagi Allah. Cuma kitanya yang belum yakin ya, gitu. Maka setiap pagi kita berikhtiar ya kepada Allah, merayu Allah dalam rangka menaikkan level keyakinan kita setiap hari ya teman-teman. Kadang-kadang kita bisa lisan ini bilang yakin, percaya gitu, tapi nggak tahu ya connect apa enggak dengan hatinya gitu ya, tapi connect apa enggak dengan pikirannya kan kita nggak tahu ya, cuma Allah yang tahu. Maka kita harus berikhtiar setiap hari ya teman-teman ya, terutama dalam rangka tholabul ilmi ya. Tholabul ilmi ini penting teman-teman. Saya merasakan ya tholabul ilmi ini apa ya, faedahnya banyak ya teman-teman ya. Selain kita juga terhindar dari baper ya, kuper ya, apalagi mager ya, Masya Allah ya. Baper, kuper, mager ya. Level keyakinan kita juga naik. Allah, level yakin level yakin ini harus kita perjuangkan teman-teman ya. Level yakin ini harus kita harus kita perjuangkan ya, harus kita ikhtiarkan ya. Maka setiap hari kita selalu saling mengingatkan ya, mengingatkan dalam rangka harus tetap harus tetap di tracknya ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Oma lagi di Lampung ya, Masya Allah, lagi bareng-bareng sama Bumi Sidar ya, Masya Allah. Teman dunia kuantum menuju dunia realita, alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah celing ke Cilegon. Amin. Ayo. Di Antos pokoknya Maya, siapapun yang mau ke Cilegon, pintu rumah saya terbuka ya, Masya Allah. Teman-teman, jika kita merubah cara doa kita ya, jika kita merubah cara doa kita ya, maka berubahlah nasib kita ya, gitu. Jadi kickback ini setiap hari dalam rangka memperbaiki doa kita ya teman-teman. Boleh kita berdoa begini, ya Allah semoga pendapatannya 5 miliar sebulan gitu ya. Tapi sambil otaknya sambil kemana gitu ya. Iya.
Oma bisa teteh tering nggak? Ini Ada dibawa. ada keraguan juga. Apa bener dapet ya gitu mah. Depan bantuin aja Oma. Apa bener ya kita bakal dapat 1 miliar, 5 miliar ya gitu ya. Semoga teman-teman apa gitu ya. Tapi otaknya kemana, orangnya di mana, lisannya di mana gitu ya, Masya Allah. Maka ayo kita sama-sama benahi lagi Oma cari positif apa? thinking ya, positive Oh, thinking, positive feeling ya, Ya. positive motivation ya. Arahan-arahan dari gurunda kita, Pak Nasrullah ya, Masya Allah. Ini Mimin tolong jadiin saya host ya, Min. Saya mau mengingatkan lagi teman-teman ya, supaya kita percaya diri setiap hari ya, Masya Allah. Kita harus yakin bahwa doa kita pasti dikabul ya. Doa itu pasti dikabul ya. Kenapa? Karena ada pintu rezeki yang dijamin ya teman-teman. Contohnya apa? Ya. Contohnya kita kepikiran nasi goreng, tahu-tahu ada nasi goreng datang ya, gitu ya. Jadi rezeki memang sudah dijamin. Kepikiran kepengen makan bakwan, ih enak kali ya kalau makan bakwan. Tahu-tahu assalamualaikum Bu Lia, ini cobain bakwan buatan saya katanya dari Insya tetangga. Allah. Gitu ya teman-teman. Nah, itu Ajaib. adalah pintu rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Kalau teman-teman masih ragu sama Allah, kurang yakin, teman-teman kalau nggak ada beras di rumah, diem aja udah di rumah. Ya, nggak perlu ngapa-ngapain, makanan pasti datang. Gitu ya. Jadi kalau ada misalnya jamaah yang di ujung tanduk nih, aduh hari ini jatuh tempo nih, hari ini jatuh tempo gimana ya, hari ini jatuh tempo gimana ya, gitu kan. Uangnya kan nggak ada ya, uangnya nggak ada, ngapain otaknya mikir, udah diem aja, gitu. Taat aja ya, wujudkan aja keinginannya Allah, apa yang bisa kita lakukan, gitu. Kalau uang kita tidak bisa hadirkan teman ya gitu, maka apa yang bisa kita lakukan? Gerak aja, geraknya sesuai dengan kemampuan kita ya. Misal kita ada di dalam rumah, apa yang bisa kita lakukan? Beres-beres rumah kah, memuliakan anak kah, memasak kah, gitu kan. Biasa-biasa aja. Kolektor datang nggak apa-apa, emang udah jatuh tempo mau di apa ya, uangnya juga nggak ada gitu ya kan. Nah, tetapi pada saat pikiran kita kepikiran kolektor, datanglah itu si kolektor ya. Tapi pada saat sikap kita tenang, kita tetap wujudkan keinginan Allah, kita tetap berkegiatan seperti biasa. Kita nggak lupa kalau hari ini jatuh tempo, nggak lupa gitu ya. Tetap ingat gitu ya teman-teman. Tetapi kita tidak menghabiskan energi kita untuk ke situ gitu. Maka apa yang terjadi nanti? Nanti Allah akan bersamai kita. Ya, karena Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang sabar ya. Jadi sabar yang benar itu hati kita tenang, maka kita jadi apa? Jadi ajaib. Ya. Hati tenang jadi apa? Ajaib. Jadi menang ya. Kemarin udah kita bahas ya. Ditumpukan kita harus bersyukur ya, setelah itu tenangkan hati kita, lalu kita menang ya. Gitu. Jangan diotak-atik ilmunya, jangan di-create sendiri, polanya sudah begitu teman-teman ya. Pola menangnya sudah gitu, jangan dirubah-rubah ya gitu. Kita bersyukur di tumpukan pertama, setelah itu kita tenangkan hati. Tenang itu sabar dalam taat ya teman-teman. Setelah itu apa? Menang. Ya. Menang itu kata Allah, sampaikan kabar gembira pada orang-orang sabar.
ya. Maka nanti teman-teman akan dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Entah kolektornya nggak jadi dateng, entah ada transferan masuk tiba-tiba ucuk-ucuk ya, entah ada orderan banyak, terserah Allah aja lah kabar gembiranya apa, yang penting kita gembira gitu ya teman-teman ya. Maka nomor satu adalah Allah langsung kabulkan doa kita. Harus rajin setiap hari berdoa ya teman-teman. Harus rajin berdoa ya teman-teman. Lalu kita harus yakin bahwa doa kita pasti dijawab. Ada yang nggak yakin doanya dijawab? Ya doanya dijawab. Yakin pasti. Yakin ya. Yakin doanya dijawab. Karena cuma dua teman-teman. Cuma dua. Pertama Allah akan langsung kabulkan. Yang kedua Allah akan kabulkan dengan bentuk yang berbeda. Ya gitu. Misalnya, ya Allah berikanlah hamba rezeki ya Allah. Ternyata Allah kasihnya rezekinya sehat. Ya teman-teman. Karena apalah artinya kita ya Allah beri hamba 100 juta ya Allah sehari, ternyata 100 jutanya 90 jutanya kita harus beli oksigen ya karena tek nih ya kita tiba-tiba bengek gitu ya, tiba-tiba asma gitu ya, terus kita harus beli oksigen dalam jumlah banyak untuk 1 bulan, habisnya 90 juta untuk apa ya gitu. Maka yakin saja doa itu dikabulkan dan terkadang Allah mengabulkannya dalam bentuk yang berbeda, termasuk dalam bentuk musibah teman-teman gitu ya. Musibah itu kan kacamata kita aja, sebenarnya Allah bilang itu anugerah ya, anugerah atau rezeki. Kalau kita bilang musibah, bencana, itu kan kacamata kita aja yang masih buram ya teman-teman. Semua di dunia ini itu adalah rezeki ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kita, keturunan kita Nabi Adam itu adanya di surga ya. Kalau di surga itu kalau mau apa aja tinggal ngomong. Bubur, ring, bubur ada di depan mata ya. Susu, ring, susu ya. Fitrah kita sudah begitu teman-teman. Maka kita hijrah pindah ke dunia ini tidak merubah fitrah kita ya. Kita manggil bubur, enggak datang buburnya bukan karena kita tidak ajaib ya, bukan karena tidak ada rezeki di dunia ini, tapi kita pasang Perisai. sang perisai. Maka kita harus buka perisainya ya supaya buburnya datangnya cepat ya. Pagi ini saya pengen makan bubur ayam ya, semoga datangnya cepat ya. Masya Allah ya. Kangen Jadi- bubur ayam Roma. Malia. Jadi ya, doa itu langsung dijawab ya. Yang kedua doa itu dijawab, tetapi ditunda waktunya ya, atau bentuknya berbeda ya. Supaya apa? Supaya kita semangat kickback setiap pagi ya teman-teman ya. Gitu, supaya kita semangat kickback ya. Lalu spesifik ya teman-teman, detilkan doanya ya. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah bulan Oktober ya Allah sama organisasi Magnet Rezeki ya Allah. Gitu, detil ya. Umrohnya jangan beda jalur ya. Katanya mau satu bus ya kan. Berarti kita harus sepakat dulu umrohnya di mana ini ya kan. Kalau di MR, di SCU detilkan ya Allah. Saya pengen ke Baitullah ya Allah. Bulan Oktober ya Allah. Tanggal sekian ya Allah. Saya pengen satu bus sama teman-teman saya lewat organisasi Magnet Rezeki gitu. Takutnya kalau teman-teman enggak detilkan ya Allah, saya pengen ke Baitullah. Tahu-tahu kayak saya ucuk-ucuk ada yang ngajak haji ya, jadinya travelnya bukan travel MR ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya punya visi yang sama mau satu jalur, detilkan doanya ya, detilkan, karena mendetilkan doa itu mustajab
ya gitu. Malaikat nggak bingung gitu ya. Oh, dia pengen SC. Kata malaikat gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita doanya tidak detil, ya Allah, jadikanlah suami hamba suami yang soleh ya Allah. Ujuk-ujuk suaminya apa? Bahwa ikut Poligami. sunar rasul punya istri lagi lebih dari Ujuk-ujuk sekali. soleh banget. Ujuk-ujuk poligami ya. Teman-teman, poligami juga kategori soleh ya. Jadi terima aja. Itu udah masuk kategori suami soleh ya. Salah teman-teman sendiri hanya nggak detil ya. Coba kalau detil ya. Ya Allah, jadikan suami hamba suami yang soleh ya Allah. Sholatnya tepat waktu ya Allah. Lisannya baik sama hamba ya Allah. Setia sama hamba ini on gitu ya. Detil. Jadi harus Mulai detil ya Mbak ya. Mungkin aku belum detil nih selama ini. detilkan ya, oke, detilkan maka Allah akan ijabah ya. Jadi semua itu salah kita teman-teman ya. Kita baru tahu ilmunya ya. Tetapi setelah tahu kita harus langsung praktekkan supaya ajaib ya. Saya ngomongin doa saya ulang-ulang karena hari ini hari Jumat ya teman-teman. Teman-teman harus pakai hari ini ya teman-teman ya. Hari ini ada waktu-waktu mustajab terutama setelah asar ya. Pada saat khutbah ya, Masya Allah. Itu semua mustajab ya. Maka kita gunakan senjata kita ya, gunakan senjata kita supaya kita kuat ya teman-teman, kuat menghadapi kenyataan ya teman-teman ya. Lalu jangan maju mundur ya, doa jangan maju mundur, cantik ya teman-teman. Ya Allah, jadikanlah hamba memiliki pendapatan 5 miliar ya Allah. 5 miliar dari mana ya kira-kira ya, tiap hari di rumah ya kan gitu. 5 miliar dari mana ya, saya kan cuma honorer gitu ya, Masya Allah. Maju mundur gitu ya, nggak jelas gitu ya tujuannya kemana. Ya Allah, saya pengen banget SCU ya Allah, Oktober ya Allah. Tapi kalau nggak bisa SCU nggak apa-apa lah ya Allah, saya nanti liburan juga ke Turki bulan Desember juga nggak apa-apa. Kalau nggak bisa SCU. Maju mundur nggak jelas ya. Kita yang ngomong, kita yang ini gitu ya. Jangan ya teman-teman ya. Jadi harus jelas ya. Nggak usah maju mundur. Ya Allah, saya mau berangkat umroh melalui magnet rezeki Oktober 2024. Amin. Udah selesai. Amin. Ya. Nah gitu betul. Nggak usah lagi kita apa ya. Ya kalau nggak dikasih umroh sih nggak apa-apa ya. Ya Allah, yang penting saya kebayar misalnya gitu ya. Enggak ada 2 pilihan 3 pilihan. Allah ya, Allah kita doa 100 biji pun 100 daftar doa pun bisa mengabulkan teman-teman ya. Jangan pernah ukur Allah dengan kemampuannya dengan logika kita ya teman-teman ya. Allah itu unlogic ya gitu, di luar batas kemampuan kita gitu. Jadi pasti bisa mengabulkan doa kita, syaratnya kitanya jernih aja hatinya ya teman-teman ya. Syaratnya kita nggak ada perisai gitu ya. Syaratnya kita senang bekerja. Bekerja itu apa? Bekerja itu ya taubaholik ya kalau kata Pak Nasrullah ya. Bukan workaholic. Boleh workaholic, tapi workaholicnya lebih banyak di atas sajadahnya ya, lebih banyak amal solehnya ya. Maksudnya workaholicnya diganti ya, jadi taubaholik. Lalu yang terakhir, udah berdoa nggak usah dipikirin ya teman-teman. Kemarin aku doa pengen ini kok belum terkabul ya gitu. Kemarin perasaan aku udah minta itu, aku udah kok mustajab kemarin, aku udah tahajud kemarin, udah ngomong aku, tapi belum, Allah belum kabulkan tuh gitu ya teman-teman ya. Nggak usah dipikirin ya, kayak buang angin aja gitu ya. Doa itu kayak buang hajat aja ya. Aja gitu ya, baik-baik ya kan.
Kita ucapkan hari ini, besok itu kita doa lagi, besok doa lagi ya teman-teman ya. Maka Allah kabulkan doa kita ya. Lalu apalagi yang terakhir ya, wa mayyattaqillahu makhraja ya. Kita harus bertawakal sama Allah ya. Udah serahin aja seluruh hidup kita ya sama Allah ya. Kita sudah pernah membahas ayat ya Al-Qur'an Al-Baqarah 30 ya. Ada yang pegang mushaf di sini? Al-Baqarah 30. Bawa juz 27 ini. 17. Ya, Gunani. Alhamdulillah. Al-Baqarah 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, Allah itu akan menjadikan kita khalifah ya, khalifahnya Allah ya. Kita tidak mengetahui teman-teman ya. Cuma Allah yang mengetahui ya. Khalifah itu apa sih teman-teman? Pemimpin. Khalifah itu walinya, wakilnya, alatnya ya, gitu. Perwakilannya ya, gitu. Perwakilannya Allah di dunia ini ya. Wakilnya atau kalau misalnya alat nih ya. Misalnya kita analogikan khalifah itu adalah alat ya. Nah, seperti saya pernah share recording ya waktu itu ya di grup khalifah ya. Kalau seandainya kita jadi mobil ya, ya udah kita jadi mobil aja ya. Kan yang punya mobil itu Allah. Allah sudah pasti ngasih bensinnya ya. Gitu. Allah sudah pasti menskenariokan kita jalan kemana ya terserah Allah aja, kan kita alatnya Allah gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi tugas kita menjadi mobil itu cuma berdoa saja, ya Allah semoga hari ini rutenya ke sana gitu kan, gitu. Masalah digerakin nanti sama Allah ke sana atau ke sini ya terserah Allah aja gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat berdoa ya, tetap semangat feedback ya teman-teman ya. Saya juga ingin berdoa nih ya, mumpung masih hot ya teman-teman. Saya kepengen banget berdoa setiap hari, menjaga frekuensi sepulang dari sana ya. Mudah-mudahan frekuensinya masih dapat terus ya teman-teman ya. Sambil kita menunggu keberangkatan ke Baitullah selanjutnya ya. Juli, September, Oktober, 3 bulan lagi ya teman-teman. 100 hari ya menuju rumah Allah ya teman-teman. Siap? Siap. Dong ya. 100 hari menuju rumahnya Allah ya. Kalau di film-film dulu ada 100 hari mencari cinta, kita juga 100 hari mencari cinta ya. Cintanya Allah ya teman-teman ya. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, terima kasih Malia. Energinya luar biasa pagi ini ya. Semoga sampai 40 hari ke depan Mak Lia bisa terus memperdamai kita. Kita masih dapat terus mengambil energi Baitullahnya dari Mak Lia ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya pada teman-teman yang akan ada pertanyaan atau apapun atau curahan hati atau apa, kami persilahkan. Curahan. Curhat dong, Mak.
Iya. Saya Malia. Kalau ini Malia ya, bukan Mama Dede ya. Iya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan waktu ke Malang itu ya, jadi anak saya bilang ini katanya dibayarin sama wali santri katanya gitu. Terus alhamdulillah wali santri pengen kenal sama saya kan bilang sama Bulia ya orang Kalimantan itu. Jadi ceritanya wali santri itu pernah mau berpisah, alhamdulillah itu lagi rujuk lagi gitu sama suaminya itu. Nah saya kenalan, saya cerita gini-gini, dia pengen sharing-sharing katanya gimana cara mendidik anak biar dekat dengan Al-Quran. Kita sharing. Akhirnya beliau bertanya gitu tuh, gimana jawaban yang inilah menurut Malia, katanya gini, saya sebulan kemarin itu katanya rajin tahajud, duha, puasa ini karena saya punya anak kecil yang kelas 1 SD sama yang kelas 2 umur 2 tahun katanya. Jadi saya sibuk ngurusin anak. Ya saya buka lapak di rumah katanya gitu. Bulan sekarang ini kok jadi enggak menjalankan itu katanya. Gimana caranya biar tambah semangat lagi dengan sambil mengasuh anak katanya. Gimana Mali? Bagaimana caranya supaya semangat ya menuju Allah? Masukin aja ke grup gitu, ajakin gitu supaya terkontaminasi gitu ya. Iya, saya kan izin dulu sama Malia. Kalau kita ngejelasin nanti energinya habis ya, karena saya pun tidak mungkin bisa menjelaskan ke satu-satu. Tapi kalau ada grup berjamaah, mungkin saya nggak bisa, mungkin yang lain ada ilmunya, bisa saling ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Jeblosin aja gitu ya. Bagaimana cara ngajarin bebek berenang? Cemplungin aja gitu. Sebenarnya kan orang udah bisa berenang semua ya. Bebek itu kan sebenarnya udah bisa berenang fitrahnya ya. Cuma mereka kadang galau ya, kadang bingung. Jadi bagaimana caranya? Cemplungin aja ke air gitu. Ntar juga dia kecepet-cepet sendiri gitu. Itu di darat pura-pura aja gitu. Kan kacamatanya butuh ya. Jadi kita bantu bersihin kacamatanya dia. Gitu ya teman-teman ya. Jeblosin aja. Misalnya ada anggota grup nih, banyak di sini yang suka rekomendasiin anggota grup, misalnya Bu Dwi, Bu Erna, Ibu siapa lagi ya, yang sering ya kasih rekomendasi anggota ya, Bu Santi gitu ya, gitu. Jadi mau ini dong, mau itu dong, gitu, ayo ajakin aja gitu. Ajakin Zoom boleh, ajakin Zoom sama Bu Nani setiap pagi ya di share Zoom-nya. Gitu ya, jadi makanya saya minta izin dulu dari Ibu ya. Orangnya nanti bisa terkontaminasi magnet rezeki ya, gitu. Terkontaminasi magnet rezeki ya teman-teman. Iya. Ada lagi? Dia kan orang maaf Mak, dia kan orang Kalimantan. Ibaratnya, ada seminarnya. Emang di Kalimantan daerah mana ada nggak? Ibu Yulianti? Lo banyak itu kan Ibu Nur. Oh iya. Ibu Yuli Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya. Jadi kita seluruh Indonesia bisa satu sama terhubung ya, teman-teman. Gitu. Nanti Bu Yuli minta alamatnya ya Kalimantan. Boleh Bu Dani. Ini kan hari libur, jadi beliau kan nggak nganter anak sekolah gitu. Jadi tanggal 6 Juli bisa hadir gitu. Kalimantannya di mana Bu? Insya Allah. Saya belum nanya, nanti gak. Namanya baru kenal. Oh iya Bu, iya. Insya Allah. Gimana? Baru sharing-sharing aja lah tentang mendidik anak gitu. Gimana caranya kok bisa cinta Al-Quran gitu. Baru sharing-sharing itu aja. Oh ya teman-teman, satu lagi ya.
langkah doa agar cepat dikabulkan salah satunya juga mencatat doa ya. Gitu. Iya. Ada yang udah punya sekarang udah dibiasain mencatat doa-doanya? Ada. Sudah kadang-kadang. Saya catat. Udah ya. Pertama Siapin bukunya ya, siapin bukunya, tulis ya daftar-daftar hajatnya, tulis doa-doanya ya. Sudah terbukti teman-teman ya. Saya nulis nih, 2 apa 3 tahun lalu tulis di situ. Beli kulkas ya kan, beli ini, beli itu, udah dicoret semuanya gitu ya. Bahkan kita yang kecil-kecil aja kita tulis tuh udah dicoret teman-teman. Ya, gitu. Ganti pintu gitu. Ya. Semuanya Baiki kamar mandi. rajin-rajin aja ya, rajin-rajin aja menulis ya atau mencatat ya. saya juga catat semua Umar. Cuman Allah itu senang banget sama orang yang banyak berharap ya. Jadi Allah itu senang banget sama orang yang banyak berharap. Berharap sama siapa? Berharap sama Allah lah. Kita catat itu kan cuma kita yang tahu ya. Nggak ada manusia yang tahu ya. Berarti kita kan berharap sama Allah ya. Gitu. Lalu setelah berdoa kita berusaha ya. Jangan berusaha dulu baru berdoa ya teman-teman. Gitu. Misalnya pusing, langsung telepon dokter, ya. ke dokter dulu, ke dokter ya. Nanti kita ke dokter, ke rumah sakit, dibikin parah, baru kita doa. Ya Allah, lagi kritis, ya Allah, tolong ya Allah, panjangin umurnya. Itu salah ya. Jadi, yang pertama harus dilakukan itu sakit Allah dulu, baru ke dokter. Ya, biasanya kalau misalnya sakit, kita ingat dokter dulu, ingat rumah sakit dulu, baru setelah kritis itu Allah. Ya sengaja dibuat kritis sama Allah. Dia Allah tuh mau lihat kita tuh masih inget gak nih gitu ya gitu. Tapi terkadang kalau misalnya kita doa dulu baru ke rumah sakit atau ke dokter gak ada apa-apa. Itu biasanya nggak kenapa-napa teman-teman ya gitu. Maka polanya doa dulu baru ikhtiar ya. Doa dulu baru bergerak ya. Doa dulu baru berusaha ya gitu. Ya, jadi pola itu dicatat ya teman-teman, jangan di otak-atik ya gitu. Kalau di otak-atik ntar nggak ajaib ya. Jadi kalau sudah berpola, apalagi polanya itu sudah diberikan langsung dari Quran ya, runut gitu ya. Udah kita tinggal plak-plak aja teman-teman ya, nggak akan lama ya, nggak akan lama kita dapat kabar gembira teman-teman ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya yakin. Iya, silakan Mak Nina. Siapa tadi yang bersuara? ya Mbak Nina kayaknya. Silakan Mbak Nina. Siapa tadi? Saya bisa testing. Maaf ini Ya. ada ini. Ibu Farida, silakan Ibu Di Farida. darat, di darat. Silakan, Saya itu udah berulang-ulang berdoa ya. Ya Allah, pasti saya orderan gitu ya, orderan, pesanan. Terus ya Allah saya ingin ngajar lagi, saya bilang begitu toh. Memang sebelumnya saya sudah berikhtiar ya, kirim-kirim lewat email gitu ya, Mak. Nggak tahu hari itu terus bertubi-tubi gitu Mak. Terus tiba-tiba tadi malam juga saya dapat WA untuk interview hari ini. Doain ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, semoga terkabulkan hajatnya, sukses. Mungkin kita nggak nyampe gitu karena saya lihat kriterianya itu umur 28. Saya umur 48 ini. Masya Allah. Saya kalau coba ya Allah ini semua dari campur tanganmu, saya bilang begitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Amin ya. Ya, semoga ya. Doa aja sambil ikhtiar, ya Mak ya. Iya, iya, ya. Memang kalau banyak-banyak doa setelah subuh ini bikin kita awet muda juga Bu Farida ya. Jadi nggak apa-apa ya.
ikuti aja skenario Allah ya, siapa tahu diterima ya. Amin ya rabbal alamin ya. Silakan Pak Mustaya yang udah raise hand. Boleh di-unmute, Pak. Pak Mustaya. Ya sebentar Mak. Tunggu dulu. Ini saya mau nanya. Kita kan harus yakin gitu ya. Cuman ya kita kan sudah yakin sih ya, kita percaya insya Allah yang itu tidak ada Allah. Cuman kadang kita ya seperti yang Maria bilang tadi ya, kadang minta penghasilan 5 miliar, cuman bikin dari mana ya 5 miliar, sebagai ini kan gitu ya. Nah itu kiat-kiatnya gimana itu supaya kita meyakinkan 100% kepada Allah gitu, bahwa rezeki itu hanya dari Allah. Kadang saya seperti yang dari awal dulu ya, waktu Malia nanya, waktu saya mau ikut STU itu ya, Malia kan nanya, kamu gimana, yakin ikut? Nah, yakin Mbak gitu kan. Saya memang yakin gitu saya ikut, tapi kan saya belum 100% ke Allah gitu, karena saya saya masih ada cadangan, ini mudah-mudahan dimudahkan gitu sama Allah gitu. Nah itu mah gimana itu kiat-kiatnya supaya kita, walaupun kita misalkan kayak saya sekarang yakin nih ikut STU Oktober gitu, cuman kan keyakinan gitu karena itu Mak yang saya bilang tadi itu, karena belum ada istilahnya apa ya, ada yang mungkin Allah mudahkan untuk mendapatkannya. Nah itu supaya bisa 100% yakin itu gimana gitu caranya gitu, kiat-kiatnya gitu Mak. Oke, Pak. Iya, Insya Allah. Bapak punya niat ini ya, SCU sama istri ya. Gitu. Nah, Pak Mustaya kan sudah punya pola sebenarnya ya. Waktu itu pertama kali saya ketemu Pak Mustaya di STHMR ya, Pak Mustaya ini curhatnya bukan curhat pengen umroh, tapi sedang punya persoalan dengan Triangle Miracle ya kalau nggak salah. Nah, tetapi dari cerita-cerita yang saya ambil gitu ya, bahan-bahan cerita, waktu itu sempat Pak Mustaya itu ini curhat gini, sebenarnya uang itu mau saya gunakan buat ke umroh gitu, tapi istri saya kepengennya bangun rumah dulu gitu ya. Nah waktu itu saya mau ngejaga vibes-nya Bapak supaya tetap positif. Saya bilang gini, tapi Bapak seneng kan bangun rumah, istrinya seneng kan? Ya seneng sih Mbak, Bapak ikhlas kan? Ikhlas, ya udah sekarang setelah bangun rumah kita ke umroh gitu. Tapi gimana Mak caranya gitu? Terus Bapak setiap hari Bapak latihan. Bahkan apa yang saya lakukan Bapak lakukan, ingat gak? Saya ber-LOP, Bapak ikut-ikutan LOP. Saya beli figura, Bapak ikut-ikutan beli figura. Bapak buka gerbangnya, paspor, daftar, Bapak ikut-ikutan, ikut aja pada saat itu ya, plak-plak gitu ya. Akhirnya suatu hari Bapak curhat lagi, Mak sebenarnya saya itu yakin itu bukan karena saya dipanggil Allah, tapi ada cadangan dana saya, katanya gitu kan. Ada cadangan dana saya besarnya sekian, tapi itu dananya untuk hidup saya Mak ke depan, karena dananya segitu gitu kan. Gimana Mak kalau dipakai umroh? Nanti saya hidupnya gimana? Nah sekarang saya tanya, hidup Bapak sekarang setelah dana itu dipakai umroh berpersoalan nggak? Ya Allah ya Rabbi. Ya ya Pak ya. Bapak biasa-biasa. Bener banget ini Emak. Luar biasa, iya. Ya kan? Nggak berpersoalan kan Pak, biasa-biasa aja. Maka Bapak sudah punya pola ya, sudah punya polanya. Bapak tinggal ulangi pola itu. Saya juga ngulang-ngulang pola Pak, gitu. Waktu itu pola saya kalau saya ada mentok gitu ya, saya nanya ke mentor, saya punya begini loh. Ini gimana ya? Nanti kan saya akan diarahkan gitu. Jadi Bapak kalau ada hal-hal yang membingungkan, galau, konsultasi aja seperti Bapak pada saat itu Bapak galau, ini uang hajat hidup saya lebih ke untuk masa depan atau lebih ke umroh gitu kan.
Dan saya bilang, emang Bapak yakin Bapak hidup sampai masa depan? Gitu ya. Kalau buktinya udah Bapak cemplungin ke Allah juga Bapak bahagia aja, malah Bapak jadi RT, jadi dapat bertambah. Terus sekarang malah Bapak dapat ilmu lagi, dapat rezeki lagi gitu ya. Karena memang ya teman-teman ya, siapa-siapa yang membuang hartanya di jalan Allah diganti Allah gitu. Percaya gak? Percaya. Percaya. Percaya dong, harus percaya ya teman-teman. Jadi saya kemarin tuh ya di haji itu ya, aduh uang saya mau habis, ya habisin aja Bu, nanti kan balik dari haji juga kita dapat lagi kok, diganti sama Allah gitu kan. Ibunya apa iya gitu kan. Apa iya gitu ya diganti. Saya mau tanya. masa saya harus cerita dulu baru ibunya yakin gitu. Akhirnya saya cerita, tahu nggak Bu? Waktu itu saya nggak punya, tiba-tiba saya punya uang, tiba-tiba saya berangkat, tiba-tiba baliknya lagi nggak diundang, itu uang datang lagi. Akhirnya saya bisa lagi gitu. Akhirnya ibunya semangat boros-boros. Oh ya udah deh, saya beli aja oleh-oleh. Beli aja oleh-oleh yang banyak, ntar juga diganti sama Allah. Masya Allah, dasar. Ya. Kalau terlalu banyak berpikir itu rumit teman-teman. Karena hidup itu simpel ya. Jadi sesimpel itu gitu. Karena rezeki udah dijamin ya udah gitu kan. Gitu ya. Gitu. Jadi ya, Pak Mus saya nggak boleh ragu. Pak Mus saya harus yakin karena Pak Mus saya sudah punya pola, tinggal diulang pola. Ya. Ya sebenarnya harapan saya ini besar banget ke Pak Mus saya. Pada saat kemarin ada TFT ya, saya berharap saya ikut, tapi darullahnya kan belum bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin kalau Pak Mus saya bisa lebih ajaib lagi. Ya Allah, padahal sih udah kasih ide ya. Saya udah kasih ke Bapak, pura-pura sakit aja pakai surat sakit supaya ikut TFT. Ya, tapi Pak Mus saya nggak mau perisai meskipun itu kecil gitu ya, meskipun itu perisainya tipis-tipis, Pak Mus saya lebih memilih ini di kerjaan saya ada yang lebih urgent, mungkin next time bisa gitu ya. Sudah mengurangi aja ini ya Pak. Jadi sekarang Pak ya, Pak berangkat suami istri ya. Seperti saya, pertama berangkat itu setelah sholat sama suaminya, Bapak pun harus sama keyakinannya ya Pak. Pak, sekali apa yang tidak misal. Ya, kenapa masih ragu-ragu Pak? Bikin paspor Pak. Terus Pak. Istrinya. Ya Pak, istri bikin paspor dulu berangkat berdua Pak. Gitu. Sekarang dekat ya Mak ya, di Serang ya Mak. Jadi paspor di Malia di Cilegon ya Allah dibikin. Ayo. Nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin 5 menit sudah 5 menit. Wah itu ya teman-teman, enggak jangkau sama otak kita ya. Itu enggak kejangkau sama otak kita ya. Bisa kalau misal kalau misalnya saya dari karyawan, tapi saya timut dulu Bu. Itu Pak. Oke. Ya, oke. Terima kasih Maria. Semangat Pak Mus. Ya. Ayo Pak Mus. Paspor. Ini Pak Mus saya nanti kita sama-sama praktek leverage rezeki ya. Kita praktek leverage rezeki supaya nanti sampai dengan Oktober cukuplah rezeki kita ya untuk ya, mau Tadi malam ada sebenarnya yang udah praktek leverage rezeki, Bu Ida Toida tuh kedatangan siapa? Kedatangan Ustadz Ardi Gunawan. Ardi Gunawan ya. Gunawan iparnya Ustadz Abdul Somad. Nah kemarin saya ketemu Ustadz Abdul Somad di sana di Baitullah. Masya Allah. Cuma
kita kan tidak ada komunikasi ya, tidak ada koordinasi ya Bu Ida. Jadi saya nggak bisa kasih masukan apa-apa, spontan aja gitu. Iya, spontan itu juga mendadak kemarin pagi jam 10 pengen datang malam kemarin. Iya, ya Tidak ada mudah-mudahan kan persiapan. ya beliau bisa datang ke tempatnya Bu Ida itu berkah ya Bu Ida ya, gitu. Sama apa yang terjadi dengan saya dulu teman-teman, banyak banget founder-founder datang ke rumah saya ya, bersilaturahmi. Padahal saya bukan siapa-siapa, itu berkah teman-teman ya, didatangkan guru itu berkah. Ya. Maka senanglah dengan guru ya teman-teman, senanglah berguru ya. Karena itu leverage rezeki ya, kita nggak usah curhat, nggak usah menggalau di depan Ustadz Abdul Somad. Berat mah beliau tanya apa kabar ibu, ini baik alhamdulillah. Berpisah dari beliau aja kita udah berkah gitu teman-teman ya, karena dengan cahaya teman-teman ya. Ketemu dengan inilah kekasihnya Allah ya teman-teman ya, gitu ya. Maka insya Allah lah ada berkahnya ya, gitu. Amin, amin. Ada lagi? Kita jam berapa ini Al-Kafi? Udah ini linknya udah. Al-Kafinya rekaman itu. Oh, rekaman ya. Jadi masih lanjut nih. Ini udah ada bubur tuh, bubur ayam udah dateng ya. Duduk Masya Allah. Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau gunting dong, Kita masih mood. Kenapa? Masih mute. Bumi Sidar masih mute. Mute. Oh iya, di mute ya. Bunda Siti Lisaro, mohon maaf sebentar Bunda. Bunda Siti Lisaro, WA Bunda Siti tolong dibuka. Ke saya, WA ke saya. Enggak, ke Ibu Siti Lisaro. Ke Ibu Siti. Oh. Ya, silakan lanjut teman-teman. Iya, saya sedikit testimoni ya. Jadi memang benar-benar ya, ini vibrasi dari Zoom ini tuh luar biasa, mengarahkan kita selalu positif, berserah diri ke Allah gitu. Nah, kemarin itu kan saya nggak, maksudnya suami saya kan senang pisang, saya kepikiran iya ya suami senang pisang, cuman aku kadang kan nggak bisa milih pisang yang bagus, yang selera dia itu, tiba-tiba ayah mertua nganterin pisang gitu. Terus kayak kemarin aku habis nganterin anak-anak ke rumah neneknya ya, terus minta tisu dong, Mu. Waktu itu makan apa ya? Aku nggak kepikiran. Suami, ayo makan di luar. Lah ayah makan di luar makan apa gitu. Aku bingung makan apa karena ada nasi gitu. Terus akhirnya kan udah kita beli chicken ayam geprek aja. Terus udah gitu udah ke Roket ya. Di Roket ternyata nggak ada. Terus habis itu ke Sonic. Wow, aku baru denger Mbak Bunda Erna ke Sonic, saya diantarin ke Sonic ini sama suami, baru nggak kepikiran main ke Sonic gitu kan. Terus kemarin temen itu bikin status, itu ngupload gambar sushi ya. Ini enak banget. Oh hari ini mau diajakin ke sushi sama suami. Jadi ya Allah, kayak nggak kepikiran ya. Tapi memang rezeki begitulah. Ketika kita nggak mikir, cuma lihat aja, kita udah kayak bisa mendapatkan gitu. Nah untuk pertanyaannya Bun, jadi kemarin kan Bunda Lia itu bikin status ya sama nenek yang dari Cilacap gitu. Jadi baru disebut Cilacapnya aja udah serem banget Bunda Lia. Semoga bisa hadir juga di sana. Gimana pengalamannya di Baitullah kemarin ketemu sama orang Cilacap asli di sana. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nenek, saya bilang, nenek itu ada orang Cilacap. Oh iya, monggo mau ke rumah silahkan, katanya kan bilang ke Mbak Erna ya kemarin ya gitu. Jadi voice note gitu kan lewat ini. Nah ini ada kawan aku Nek, katanya dia pengen tahu. Oh iya, monggo silahkan. Gitu. Jadi kebetulan lokasinya deket ya. Lokasinya deket juga dengan Mbak Erna, mungkin deket juga dengan Mbak Dwi ya. Jadi monggo silahkan. Ya merapat ke si nenek itu silakan ya. Maksudnya dia cerita nggak pengalaman gimana bisa haji gitu atau
Udah ketemu Kan si Nani itu tukang sayur katanya sering ya. gitu Iya, Bu jadi Dewi. nanti diceritakan pengalaman hajinya ya, gitu. Selama di sana bagaimana bisa berhaji, pengalaman spiritual selama berhaji ya. Yang tidak mungkin kita jelaskan di sini ya. Waktunya bisa sampai zuhur ya. Iya Gitu. betul. Oh gitu. Jadi Aduh, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah ya, voice teman-teman note cukup aja kalau nggak jadi ngomong biar lebih jelas. kurang yakin gimana lagi ya teman-teman. Saya berdoa di bulan Februari ya. Waktu itu Pak Nasrullah ajak ke Arafah ya, LOP gitu ya di Arafah, lalu kita belajar RFF ya. Setelah itu kan bulan Ramadan, pulang dari umroh kemarin kan Mas langsung masuk tanggal 1 Ramadan. Kalau untuk Satu minggu setelah Ramadan, satu minggu enggak. setelah Ramadan saya dipertemukan dengan orang yang mengajak saya berhaji gitu ya, Masya Allah. Jadi hati-hati dengan doa ya teman-teman. Mbak Dwi sekarang udah kejadian di hidupnya Mbak Dwi. Ya hati-hati ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita kadang lintasan di pikiran atau di hati, bahkan itu hanya sekedar pizza atau apa tadi ya, sushi misalnya ya. Kita nggak pernah memikirkan, tapi kan terlintas saja Allah sudah kabulkan. Artinya mungkin vibrasinya Mbak Dwi sudah bagus gitu ya, hatinya sudah jernih gitu ya, terus visinya sudah cun gitu ya dengan Allah, jaga betul gitu ya, dijaga betul ya, itu baru sushi ya teman-teman ya. Kita minta daging onta bisa ya, ya Allah ya, sushi daging apa sih gitu, kecil-kecil aja gitu ya. Buat Allah tuh segalanya mungkin ya teman-teman. Belum sampai itu karena kita yang kurang yakin ya. Iya. Gitu. Ya, saya sih udah yakin Bu, apalagi tiap hari teman-teman Zoom ini ketika saya punya persoalan udah ngasih kayak bagaimana cara mereka sudut pandang mereka gitu, dan saya merasa dengan ikut Zoom tiap pagi kayak gitu, terus dengerin teman-teman ngomong, terus kadang-kadang mikir ya Allah, iya aku udah nggak pantas lagi ngeluh kayak gitu, buat apa gitu kan, memang udah ya Allah udah kasih yang terbaik buat saya kayak gitu. Terima kasih makanya ini teman-teman Zoom, terima kasih Pak Alia, sangat bersyukur. Jadi tidak ada yang perlu disesali. Kita kemarin mengeluh atau mungkin curhat ya. Mau gimana? Terkadang juga kan perasaan kita harus tersalurkan ya. Itu adalah proses perjalanan apa ya istilahnya spiritual journey kita lah. Perjalanan keagamaan kita menuju Allah lah ya. Perjalanan kehidupan kita lah. Harus ada episode itunya gitu. Jadi kalau kemarin kita curhat-curhatan posisinya dramatisir gitu ya, lah emang harus ke situ dulu gitu ya. Nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung bahagia gitu teman-teman. Ya, terkadang semua yang sudah membatu di dalam hati ini kan harus dihancurkan dulu, dikeluarin dulu, baru kita dapat keajaiban gitu kan. Nah gitu, jadi nggak apa-apa. Kemarin kita menggalau, kemarin kita sempat ada drama gitu ya dalam kehidupan kita. Lah memang posisi filmnya itu memang ada episode itunya gitu. Mungkin ya Maya. Di film itu kan juga endingnya bahagia, tapi kan ada actionnya juga, ada horornya juga, ada lucunya juga kan di film ya. Tapi kan endingnya bahagia kalau kita konsisten dengan film itu, menjalani skenario-nya Allah gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Menggalau kita itu justru malah jadi titik balik ya gitu. Saya kemarin saya nggak terima, aduh saya bangkrut kayak mana nih ya bangkrut. Nah, sekarang bangkrutnya saya gembar-gembor ke orang gitu teman-teman. Jadi titik balik ya gitu. Jadi nggak apa-apa, itu memang episode kita kok. Emang kenapa? Malah saya suka nakut-nakutin orang, Bang, begini. Ini kan gue kan antrian pertama aja, lu juga nanti kalau udah resign kayak gitu, gue bilang gitu kan. Jadi mereka udah mulai agak deg-deg gitu ya, gitu. Enggak Mbak, iya, udahlah kita tuh udah makan uang haram, udah zolim sama nasabah.
Gue tuh udah yang pertama aja nih, ntar juga lu juga ngalamin kok apa yang gue alamin gitu. Nggak usah kayak gitulah gitu ya. Kalau kalau ngomong sesama orang bang kan kayak begitu ya. Jadi mereka tuh jadinya jadi worry. Tapi teman-teman ujung-ujungnya ya, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian mereka datang loh ke saya. Iya mak, gitu. Sekarang saya ini mak berderai-derai sama pasangan saya, atau misalnya iya mak saya udah resign mak, saya macet gitu. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Kita ini antrian pertama aja, nanti kalau kita sudah melewati badai itu, orang bisa jadi konsultasi sama kita. Ih, Ibu Lisaro gimana sih caranya tips and triknya supaya kita tetap tenang meskipun dia diambil orang gitu ya. Gitu. Terus Episodenya sekarang bahagia Mbak Dwi. ya kata Bu Lisaro kan gitu, dia sambil bahagia, tenang aja itu memuliakan membahagiakan orang Ibu. Katanya, aduh hebat banget jawabnya ya kan. Gitu. Padahal sebelum bisa jawab begitu, kita drama dulu kan. Gitu ya. Tapi kan itu harus dilewati teman-teman. Kalau nggak dilewati kan nggak sembuh gitu ya. Jadi biasa aja ya. Itu sudah menjadi episode hidupnya kita. Ya, yang penting bagaimana caranya film kita ke depan itu filmnya tuh nggak ada deg-degannya, semuanya bahagia, bahagia lagi, seneng lagi gitu ya, kejutan-kejutannya semuanya indah gitu ya teman, ya, gitu. Yang penting ikuti polanya ya. Dan pegang betul Al-Baqarah 153 ya, pegang betul ya teman-teman. Karena saya pun pegang itu teman-teman gitu. Enggak ada daya upaya kecuali Allah tolong kita gitu ya. Dengan apa? Dengan sabar kita, dengan sholat kita. Ya di luar udah berantakan nih hidup ya. Suami macem-macem, anak macem-macem, duit enggak ada, usaha enggak ada, di luar itu sudah berantakan. Tapi yang di luar itu enggak usah kita oprek-oprek, kita gelar sajadah aja, perbaiki gerakan kita. Udah tumaninah belum? Ya, perbaiki titik sujud kita. Udah fokus belum ke titik sujud kita? Ya, perbaiki bacaan kita. Apa yang kita bilang ke Allah, kita udah ngerti belum nih? Artinya apa? Jangan-jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh kita nggak tahu loh artinya apa. Ada yang nggak tahu artinya? Hah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Allah dari godaan setan yang Artinya pada saat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam hati kita tuh jauh-jauhin ya Allah hamba dari setan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Engkau Pengasih Maha Penyayang. Nanti ada kalanya kita di level itu. Apa yang kita ucap di hati kita udah tahu artinya. Ya, kalau saya dulu belajar, saya belajarnya dari duduk di antara dua sujud dulu saya hafalin. Rabbik firli warhamni, tutup aib hamba ya Allah, berikan rezeki pada hamba ya Allah, naikin derajat hamba ya Allah. Udah tahu gitu apa yang kita omong ke Allah. Ya, selama ini kita bertahun-tahun sholat itu kayak orang mabuk teman-teman. Kita nggak tahu apa yang kita omong ke Allah. Ya gimana mau ditolong Allah? Kita aja nggak tahu apa yang kita omongin ke Allah. Gitu. Jadi yang di luar sana yang berantakan tidak perlu diperbaiki, ngotor-ngotorin tangan aja, perbaiki saja sholat kita, sabar kita. Insya Allah ditolong sama Allah. Ya. Saya sudah membuktikan teman-teman, saya sudah membuktikan setelah saya sholat asar ada telepon dari investor ya gitu. Saya sudah membuktikan setelah saya sholat tiba-tiba ada kabar apa, tiba-tiba ada apa, itu yang nolong kita tuh sholat kita, maka perbaiki aja sholatnya gitu. Nah, kenapa sekarang ini saya jadi hobi banget, seneng banget ke Baitullah ya teman-teman. Karena sholat di sana 100.000. Memperbaiki sholat saya di Indonesia. Gitu. Terkadang di Indonesia itu saya sholat tarsok-tarsok teman-teman. Nanti dulu lah. Zuhur juga berakhirnya 2:30 masih bisa zuhur. Jam 2 juga masih bisa zuhur gitu. Baru jam 12.
entar gitu. Jadi Allah itu ngasih pertolongannya enggak, "Antar aja lah, nunggu dia mentok dulu," kata Allah gitu. Gitu. Masya Ya, Allah. nunggu dia nyungsep dulu baru saya tolong, entar aja gitu. Sama, Allah tuh jadi cermin gitu loh teman-teman ya. Jadi pegang Al-Baqarah 153, hai orang-orang yang beriman, ya, jadikanlah sabar ya, catat tuh beriman, sabar, dan sholat sebagai penolongmu ya, karena sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar ya, sabar aja. Bentar lagi ada kabar gembira ke Mak ini Dina, aja ya. ya. Sabar aja. Bentar lagi ada kabar gembira ke Mak Yuli ya. Sabar aja. Bentar lagi ada kabar gembira ke Mbak Dwi ya, Masya Allah ya. Jadi semua dari kita yang hadir di sini sebentar lagi akan dapat kabar gembira, teman-teman. Ya. Oh, teman-teman, ini deh terkejut deh kalau dengar ini gembira lagi. Gimana sih ya teman-teman? Mak, umroh yuk. Umroh ya, ayo, kabar gembira kan gitu. Abis pulang umroh, Mak mau nggak haji gitu? Hah, haji? Mana duitnya gitu? Udah nggak apa-apa, gratis aja. Hah, kabar gembira lagi gitu kan? Nah, jadi bertubi-tubi itu teman-teman gimana sih rasanya kalau kita terus dapat kabar gembira tuh kayak mana? Udah apa ya, tenggelam sama rezeki. Ya itu seperti Nabi Adam ya. Kita tuh udah tenggelam gitu ya, teman-teman ya. Lia, Gitu. mohon maaf sebentar Mbak Lia. Mbak Lia, aku izin keluar duluan sama Oma. Aku mau muliakan Oma yang mau pulang ke Balam ini Mbak Lia. Ya, silakan Bu Mehidat. Ya. Nah, nanti silakan dilanjut sama yang lain ya, Bu Santi atau siapa silakan. Mohon Ya, maaf ya teman-teman, Oma, mohon maaf semua ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman jangan pernah terbersit sedikit pun untuk tidak yakin ya teman-teman, gitu ya. Kita harus latihan terus menuju yakin ya. Yakin itu harus diperjuangkan teman-teman ya. Gimana sih ya, tanpa kepercayaan, tanpa keyakinan tuh nonsen ya. Contoh sederhana aja ya, misalnya gini. Ibu mau nggak saya bantu? Saya tolong. Saya nanti gini-gini. Mau. Tapi sebenarnya hatinya nggak percaya. Dia ini sebenarnya mau nolong. Dia jangan-jangan mau apa. Kira-kira solusinya datang nggak? Kira-kira selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Karena kita mau. Tapi hati kita sebenarnya ragu, nggak percaya. Teman-teman. Yang ada tuh ada masalah lagi, ada kendala lagi. Tapi coba teman-teman, kalau percaya aja totally 100%, saya percaya. Oh iya kan ada ya di Ikrom pernah ada cerita yang apa? Yang itu loh, yang apa namanya, murid sama guru ini sepotong, apa sih Mbak Dwi nih suka ikut Ikram. Ya, gitu. Jadi si muridnya ini karena sering kali ini sering terlambat kajian, ya. Dia bawa makanan. Apa ya nama makanannya ya? Apa Saya gitu ya? itu belum dengar Bunda. Yang itu malah nggak dengar. Iya. Nama makanannya apa? Tetap anggaplah roti sepotong gitu ya. Anggaplah itu gitu ya. Nah, jadi setiap kali dia terlambat, dia sodorin ke gurunya roti sepotong gitu ya kan. Nah, lalu suatu hari dia on time gitu. Suatu hari dia sharing sama gurunya. Bagaimana Pak Guru kalau misalnya kita mau on time, saya ini terlambat terus kata gurunya gini, nanti kamu kenapa telat? Karena melewati sungai dulu gitu. Terus Pak Gurunya ngasih ilmu, ya udah saya kasih ilmu, Bismillahi roti sepotong gitu kan. Kamu bisa jalan di atas air gitu ya. Karena si muridnya ini hakul yakin, Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan di atas air dan dia nyampe on time, ya kan? Lalu gurunya itu tercengang, kok kamu bisa gitu? Saya udah praktekin ilmunya Pak Guru, katanya gitu, ya. Iya, kamu udah praktekin? Iya, saya udah praktekin dan saya belajar saya berjalan di atas air gitu.
Terus abis itu gurunya yang ragu, apa iya gitu kan? Padahal kan saya cuma asal ngomong, ya. Abis itu gurunya praktekin pulang-pulang, ya. Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya dia tenggelam gurunya, karena dia nggak yakin dengan dirinya sendiri, ya. Gitu teman-teman. Sementara tadi yang jalan tadi dia yakin benar gitu, percaya. Padahal itu tuh nggak suatu hal mustahil, tapi karena dia meyakini kan dia bisa gitu teman-teman. Nah, begitulah level keyakinan kita ya. Dunia ini sudah gaib teman-teman, sudah kuantum ya. Jadi tinggal kita aja yang harus connect ya sama Allah ya. Gitu ya teman-teman. Ya oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Muka subhanallah agama Allah nih makin cerah tiap hari makin. Mau testimoni semalam, Mak. Kenapa Mbak Santi? Apa? Saya Bu Nani. Bu Santi dulu. Iya. Silakan Bu Santi. Waktu Ya, itu kenapa? waktu itu pernah diajarin yang sholat yang sholat khusyuk itu ya, yang doa gitu. Saya tuh kan di tiap sujud akhir itu selalu baca Allahumma rzuqna mahroja gitu ya. Minta jalan keluar yang terbaik sama Allah gitu. Terus nggak lupa saya baca ini Allahumma qini bihalalikan haromik wagini bipadlika aman siwak. Jadi saya minta dijauhkan dari yang haram, didekatkan dengan yang halal. Minta biar saya tuh gantung pada selain Allah gitulah ya, dicukupkan dari Allah, biar tidak bergantung dari selain Allah. Saya kan dulu kebiasaan saya kan misalnya gini, kalau saya punya persoalan ya, ada kebutuhan misalnya kan, saya tuh nggak sabaran gitu orangnya tuh, nggak sabaran gitu ya. Kalau misalnya ya Allah saya ini hari ini butuh ini gitu ya. Kalau misalnya udah saya cari kemana misalnya kan, ke orang misalnya, seperti itu dulu tuh. Kalau sekarang tuh alhamdulillah ya, kalau udah mempraktik itu teh kayak semacam dijaga gitu ya Bu. Saya tuh udah misalnya udah mepet nih mau bayar ini gitu ya. Saya kepikiran nih si Anu gitu ya, pasti bisa gitu ya. Tapi maksudnya teh tapi pas begitu saya udah ketemu nih sama orangnya, pernah ada kesempatan kita ngobrol, kita ketemu, ini tuh kayaknya tuh nggak mau banget ngomong tuh, sampai nggak ngomong gitu sama Allah tuh, kayak dijaga gitu. Tiba-tiba ada yang ngasih gitu ya, tiba-tiba ini saya dulu pernah ngambil ini, takutnya belum kebayar, ini saya bayar gitu ya. Padahal saya tuh udah nggak ingat gitu ya, tiba-tiba ada yang bayar gitu ya. Ini kemarin mau bayar anak nih ke sekolah. Tiba-tiba ada yang, ini dulu saya pernah ada takutnya ngambil barang nggak kehitung gitu ya, bayar gitu ya, buat alhamdulillah ada buat ke sekolah gitu. Jadi kayak semacam dijaga gitu ya sama Allah tuh, udah meraktekin itu teh, ada aja gitu ya jalan keluarnya tuh dari mana gitu. Jadi yang kebiasaan saya dulu itu bergantung ke manusia tuh, kayak sama Allah tuh dihindarin gitu ya. Saya udah ketemu nih sama orang ini yang saya anggap bisa nolong lah kayak gitu ya. Udah ketemu, udah ngobrol, udah deketan, udah ini. Tapi ini tuh lisan ini tuh kayak berat banget. Mau bilang mau apa tuh gitu dijaga gitu ya. Berarti sama Allah alhamdulillah gitu ya. Praktekin sholat khusyuk itu. Seperti itu Bun. Alhamdulillah ya. Jadi data-data yang ada di kepalanya Mbak Santi lagi di detox supaya keluar dulu, supaya benar-benar kita bertauhid gitu. Jadi supaya kita itu total bergantung ke Allah ya, gitu. Karena gini teman-teman, kalau kita punya persoalan yang kepikiran yang lain dulu selain Allah, itu tauhid kita bergeser sebenarnya. Ya, itu ayat 1000 dinar itu yang kita kepengen punya uang ujuk-ujuk dateng ya, kepengen punya dinar, kepengen punya ini, itu tuh bukan ayat harta teman-teman. Wa mayyataqillaha yaj'allahu makhraja itu tawakal, tauhid. Enggak ada di situ kata-kata harta, ya enggak? Ya kan? Jadi intinya kita cuma bertauhid aja, akan dapat kita semuanya gitu ya.
gitu teman-teman ya. Orang kan terbrainwash nih, oh ayat 1.000 dinar, ayat harta gitu, biar rekeningnya banyak, biar emasnya banyak gitu ya. Tapi orang lupa isinya apa, coba baca dulu ya kan, isinya apa, coba artinya apa. Nah makanya kenapa solusi itu datang pada saat sholat kita benar, karena kita tahu apa isi sholat kita ya. Jangan pula kita nggak tahu ini doa-doa apa sih. Misalnya teman-teman mau nggak dikasih misal, ini wiritin ini ya 100 kali, insya Allah kamu nanti besok tenang. Percaya nggak sama yang begituan? Nggak usah percaya teman-teman. Ya, jadul itu ya. Ilmu-ilmu jadul tuh nggak usah dipercaya ya teman-teman. Ini baca aja nih ya, misalnya ada ustadz nih, baca aja ini ya 2.000 kali. Dia pakai tulisan tangan misalnya. Itu jangan ujuk-ujuk percaya teman-teman, baca dulu, habis baca artinya apa itu Arab itu. Jangan-jangan artinya hai setan datanglah, setan jin datanglah, jin jin jin. Ayo, kalau kayak gitu gimana teman-teman, percaya-percaya aja. Kadang-kadang kepercayaan kita itu suka keliru. Kita percaya sama yang begitu-begitu, kita tapi nggak percaya sama Al-Quran sama hadis yang udah jelas-jelas ada artinya di depan mata kita, bisa kita baca gitu. Kadang-kadang kita jor-joran bayar bunga, mau bunga harian 10.000 ya, bunga bulanan 100.000 atau berapa juta sebulan, tapi kita nggak mau donasi sehari 10.000, sebulan sekian juta. Bergeser tauhidnya teman-teman ya, kita nggak yakin sama Tuhan kita, maka kita bersama-sama ini ya teman-teman ya, dalam rangka menolong agama Allah, berikhtiar menaikkan level keyakinan kita sama Allah ya. Yakin itu latihan kok, jadi nggak bisa langsung saya yakin sama Allah, yakin. Nah, bener yakin bisa jalan di atas air, coba cemplung tenggelam deh ya, karena dia nggak yakin ya, nggak latihan gitu ya, baru mulutnya aja yang yakin, nggak apa-apa, latihan nggak apa-apa teman-teman ya, sabar aja, Allah pasti bersama kita, sabar aja, yang penting latihan terus ya. Kayak Mbak Dwi, hari ini sushi bisa, besok-besok kita doakan yang datang itu uang transferan 100 juta ya, dinar. Kita harus bahagia ngelihat teman kita berbahagia teman-teman ya. Oh Masya Allah Mbak Dwi udah dapet ya keajaiban kecil-kecil, Masya Allah Mbak Santi sekarang tauhidnya udah mulai cun ya dengan Allah. Kita harus senang teman-teman. Di dalam kesenangan itu ada energi juga yang harus kita tarik ya. Gitu kita doakan ya Allah naikin deh mereka ya Allah gitu ya. Kalau kita senang dengan kebahagiaan kawan kita teman-teman, itu Allah juga turunkan rahmat pada kita teman-teman ya gitu. Orang kadang keliru loh, senang lihat orang susah lihat orang senang, kan ada ya istilah-istilah kayak gitu ya. Kalau kita sekarang kita ganti, senang lihat teman orang lihat teman kita senang ya, susah lihat teman kita susah ya gitu. Kalau kita lihat teman kita bersedih dong ya teman-teman, harus empati gitu loh maksudnya ya. Tapi kalau lihat teman kita senang, kita juga harus senang ya teman-teman gitu. Oke? Ada lagi? Sudah jam 7 belum bosan? Ya Malia, itu semalam itu ya saya testimoni nih. Gini, Kak, malam itu di uang warung tuh ada 15.000 ya. Ponakan saya itu baru pulang dari rumah sehat ya gitu, kena gejala DBD itu. Terus semua itu yuk katanya, ponakan saya sepupu, yuk nengok katanya, udah pulang ke rumah, udah iuran aja 10.000 yuk katanya, jadi kan biar ini gitu. Terus kata anak saya, Mi ini gimana uangnya ada 15.000, udah sih yang 10 itu ya gitu. Padahal mah ya ada uang juga kan itu buat Jumat berkah. Ya udah kata saya itu, udah pakai yang 10.000 nggak apa-apa gitu. Yang 5.000 ada tuh di itu uang warung itu 5.000. Masya Allah tuh Malia, setelah anak saya pergi itu, saya mah di warung aja sendirian itu ya. Kata saya nih, udah malam Jumat, orang pada kemana ya? Kiri kanan depan belakang, apa udah pada tidur ya? Kata saya gitu.
Nah, udah gitu masalah terus saya tuh baca sholawat aja. Orang kalau surat Yasin, Al-Kahfi, Alhamdulillah udah baca. Saya baca sholawat, Masya Allah, Malia. Setelah itu, tetangga itu ponakannya pada datang tuh bawa anak. Masya Allah itu jajan ke saya. 10 anak, 10, 10, 10. Langsung ya 5 menit 100.000 dapat. Itu Masya Allah. Emang iya. Dahsyat itu kalau pikiran kita positif, ikhlas, ajaib. Alhamdulillah ya Bu Nania. Malia cuma ngomong. 100 juta itu ya tidak akan pernah ada kalau nggak ada 100.000 ya. Maka yang kecil-kecil ini syukur ya. Iya. Masya Bu Allah. Malia ya. cuma ngomong. Iya. Silakan. Iya, dari tadi aku udah resen tapi nggak kelihatan mungkin aku juga. Nggak ada resennya di sini. Bukan resen kayak gini. Oke. Ya. Kelihatan. Iya. Terus ini anakku datang lagi. Nggak bisa ngomong. Enggak, jangan gitu, jangan gitu. Sebentar. Ibu tetap ngomong sebentar. Ibu dari tadi pengen ngomong. Nggak boleh. Wah, keren. Saya juga sebenarnya dari tadi mau keluarkan Bu Santi, cuma nggak tahu kenapa maju mundur. Ai. Aku dari tadi pengen ngomong. Ada sesuatu. Ini nih. Masya Allah, hujan berkah ya Allah. Aku mau. Ya udahlah. Besok aja. Oke. Nggak mau. Bu Erna langsung praktek sabar yang benar ya. Ya. Gimana Malia? Bu Erna langsung praktek sabar yang benar ya, memuliakan anak dulu. Iya, besok aja. Iya, sorry, maaf. Iya, udah besok aja aku cuma mau ngeliatin ini. Apa? Yang tabel LOP. Udahlah besok aja. Nggak kun. Besok aja. Aduh ya Allah. Oke, ada lagi teman-teman? Mayuli katanya Mayuli. Masya Allah. Betul, Masya Allah yang tadi Ibu Dwi bilang. Bentar, Nak. Saking kerennya ilmu MR ini, ditambah lagi dengan praktek Zoom tiap hari, sampai tidak bisa ngomong. Ya Bu Dwi ya. Sudah sampai intinya sudah keluar. Nah, baru Malia kan ngomongnya umroh terus nih. Nggak bisa ngomong saya Bu, cuma netes air mata aja. Masya Sama enggak? Yang saya rasakan itu. Rasanya getar itu hati tuh Bu. Enggak, saking itulah ilmunya MR, Masya Allah, muliakan dan bahagiakan Pak Nasir. Allah. Muliakan dan bahagiakan. Ya. Semoga mendengarkan Ibu Yuli bisa jadi kenyataan ya, Bu Yuli ya. Amin. Nggak bisa ngomong Malia. Cuma sedahsyat ini rasanya gitu. Nah, drama-drama kemarin sebenarnya harus bersyukur sekalinya ya. Iya. Itu guru ya. Drama-drama kemarin itu mahal ya. Itu guru kita ya. Guru kalau nggak ada drama kemarin nggak drama kita itu guru Pap. Jadi itu guru Pap. Jadikan drama-drama yang horor itu titik balik kesuksesan kita ya teman-teman. Karena kalau nggak ada drama itu nggak dibuka langsung ilmunya, jadi ilmunya praktek bukan teori lagi ya. Bersyukurlah ya kita dapat drama ya gitu. Ntar juga ujung-ujungnya ada drama Korea kok yang romantis-romantis, harmonis-harmonis ya, unyu-unyu gitu ya, Masya Allah. Sabar ya, nanti ada episodenya lagi ya teman-teman. Ada lagi? Episodenya sudah bahagia nih Mak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau episodenya udah bahagia, berarti sebentar lagi rezeki itu datang. Ya, dapat kemenangan.
itu ya, alam semesta hanya akan merespon kepada orang-orang yang bahagia, yang lapang, ya gitu. Jadi rezeki yang lapang itu akan datang kepada hati yang lapang, ya. Kalau misalnya kita masih sempit, ya, masih hatinya tuh masih belum ridho, gitu ya, belum masuk dia, masih antrian, ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau sudah bahagia berarti sebentar lagi rezekinya lapang, ya, rezeki yang besar pasti datang, Mbak Yuli, ya. Amin, amin. Ditunggu aja ya, dan jangan lupa kalau udah masuk bagi-bagi kita, ya. Siap. Masih proses belajar. Ya Allah. Ya. Ya, Gimana Ma? teman-teman? Padahal sudah jam 8 ini. Nggak ada yang mau berhenti ini, Mak. Zoom selama ini yakin ya? Zoomnya selama ini. Jam 7 ini. Handphone saya nggak bisa digeser-geser, agak ajaib nih. Jadi saya cuma bisa menatap yang ada di layar aja. Ibu Nina, Ibu Ida, Ibu Farida, Ibu Erna, Ibu Lisaro, Ibu Santi, Ibu Dwi, Ibu Rumsi. Lainnya nggak ada di layar saya. Saya nggak bisa geser-geser juga. Wah, ajaib ini, ajaib. Ajaib. Aku pamit dulu ya. Harus Ya, THM, Mak. nah ya, terima kasih. Salam, Mak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau ganti Nancy ini? Ibu Dwi, Ibu Lisaro. Oke, Ibu Lisaro silakan di unmute. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Itu Bunda, itu Malia itu burung sih tadi raise hand. Siapa? Oh iya, silakan. Burung sih silakan di unmute dulu ya. Bu Miss Nidan mau masuk sebentar, Bu Miss Nidan mau masuk. Ibu Rumsi silakan di unmute Zoom-nya. Di situ ada kode mic, ya, ada logo mic. Ibu tekan di situ biar Ibu bisa bicara. Nggak tahu buka kamera gimana. Ibu mau jalan dulu ke tetangga biar dibukain. Apa nggak ada hostnya, Bun? Nggak ada yang dibikin Masuk host? nih. Kalau host nggak bisa bukain mic, bisanya mute. Oh gitu ya. Saya coba ya. Orang ngejam HP-nya nggak bisa dicoba-coba. Ajaib. Kayaknya hari ini mau ada HP baru nih. Jadi ajaib. Amin, amin. Ya. HP baru yang iPhone apa Apple? Harus detail ya, Mbak Dwi. Mangga proa. Bisa nampung memori banyak, terus fotonya kalau bisa sayanya cantik di situ gitu. Wow. Pakai Xiaomi itu. Saya itu malah kadang kalau banyak yang nggak bisa, belum paham. Jadi muka saya di HP lebih cantik dari aslinya gitu. Ya, dalam rangka memuliakan bahagiakan orang yang lihat muka saya di HP. Masya Allah, betul. Detail. Terus nyampe iman ya, Bu ya. Kayaknya bahasanya ya. Ini siapa yang mau bicara? Bu. Iya, sepertinya bisa itu buka mic-nya itu. Bu. Iya, anakku Bu Erna. lagi pergi. Ya, kita reunian. Jumat berkah ya, reunian ya. Silakan Bu Erna. Iya, ini dari awal aku udah gregetan mau ngomong. Terus tapi itu anakku keren banget. Nah, tadi siapa ya yang ngomong yang soal umroh ya? Ya mungkin ya. Pokoknya intinya aku dari awal kan pernah cerita kalau aku tuh gregetnya tuh nggak ada gitu. Nah, terus aku buka-buka buku. Ternyata aku kan pernah belajar yang resolusi keuangan sama Pak Nas tahun 2002 itu. Nah, aku menemukan ini ada tabel LOP gitu. Ternyata di situ ada the power is way gitu. Jadi kenapa kita harus umroh gitu semuanya. Nah, aku menemukan, oh iya, harus ada way-nya gitu. Kita harus way-nya itu aku di mana gitu. Misalnya kayak kemarin aku kepancing sama Bu Nani kan. Way-nya itu ya kita
pingin ketemu bareng, kita jamaah bareng di sana gitu. Itu jadi W-nya saya. Jadi akhirnya aku dapat berkatnya gitu. Terus ini kan aku pernah suruh bikin kayak gini. Mungkin bisa dicontoh sama yang lain. Jadi kalau kata Bu Lia kan tadi kalau doa harus dicatat ya Bu Lia. Ya harus dicatat. Jadi kayak gini katanya, kata Pak Nas itu harus dibikin tabel gitu. Gitu ya Iya. teman-teman. Ya Allah, terima kasih ya Mbak Tanti masukannya. Mbak Erna masukannya ya. Jadi Mbak Erna masih Mbak Santi terus ya. Mbak Erna masih menyimpan teori-teori yang beliau pelajari ya. Katanya ada resolusi apa? Keuangan ya. Iya. Why ya. Kita harus menemukan why ya. Kalau way kan jalan ya. Tadi saya pikir kita harus menemukan way ke Baitullah, jalan ke Baitullah ya. Ternyata why ya. Why itu mengapa ya. Mengapa kita harus ke Baitullah? Nah, Mbak Erna udah ketemu nih. Oh, alasannya karena saya mau ngumpul ya kan. Nah, sebenarnya big why itu diciptakan supaya kita tuh gumoh gitu. Perasaan dengan pikiran tuh cun gitu, jadi menggebu-gebu gitu tuh ya. Mungkin maksudnya greget itu gitu ya, menggebu-gebu ya. Aku kok kurang greget ya gitu, maksudnya kurang kepengen banget kali ya bahasanya gitu ya. Kurang greget, kurang menggebu-gebu gitu ya gitu. Nah, supaya kita menggebu-gebu, kita tuh harus tahu kenapa sih kita harus SCU. Nah, waktu itu saya di Oktober mengejar SCU, meskipun saya tidak punya dana teman-teman. Saya waktu itu udah pernah cerita ya, punya uang cuma 4 juta teman-teman. Diajarin bikin gerbangnya dulu. Apa itu gerbangnya? Bikin paspor. Agus kan, saya bikin paspor. Udah nih Pak Agus bikin paspor. Setelah itu apa? Setelah itu berkorban Mbak Lia, berkorban harta gitu kan. Semoga lancar ya Bu Farida ya interviewnya ya. Semoga dapat hasil yang terbaik dari Allah. Amin, amin ya Allah. Jadi waktu itu saya enggak ada dana ya. Di saldo saya ada 4 juta. 4 juta itu 2 jutanya saya buka si Umar buat saya. 2 jutanya lagi itu saya bukakan kawan ya gitu. Jadi saya mengajaibkan teman waktu itu. Karena apa? Karena kalau saya setor 4 juta si Umar kan nggak dapat 5 juta kan, minimal SCU 5 juta ya. Kalau setor 4 juta kegedean ya gitu. Saya nggak mau rugi. Jadi waktu itu saya setornya 2 juta aja lah sesuai syarat ya. Kecuali 5 juta mau. Karena saldonya ada 4 juta ya udah 2 jutanya saya investasikan untuk miracle saya, untuk keajaiban saya. Saya bukain teman 2 juta, saya buka 2 juta. Setelah itu apalagi Pak Agus? Setelah itu katanya ya tunggu aja transferannya dari Allah pelunasannya gitu. Ya udah saya manut. Ya, saya manut aja. Saya nggak pernah kepikiran dari mana ya transfernya apa enggak. Saya cuma menjalani skenario Allah aja. Ada orang yang bisa saya bantu, memuliakan, membahagiakan terus, menghindari perisai terus gitu. Setelah itu apa? Setelah itu rezekinya datang teman-teman. Ya, akhirnya saya bisa berangkat gitu. Ya, waktu itu saya dapat dari Pak Rudi ya, waktu itu beliau minta dibantu gitu ya. Akhirnya beliau kasih saya 60 juta gitu. Akhirnya saya bisa SCU ya. Sama sekali saya nggak pernah kepikiran bakal kenal sama Pak Rudi gitu ya. Sama sekali saya nggak pernah kepikiran lah gitu. Uang ongkos itu dari mana tuh? Ya, yang waktu itu saya lakukan adalah manut-manut aja, gitu ya teman-teman. Lalu big why tadi ya. Saya punya big why ya. Apa big why-nya? Saya pengen buka perisai di sana. Waktu itu niat pengen sholat tobat di sana gitu. Jadi waktu itu saya karena niatnya mungkin ya, karena niatnya pengen buka perisai, Allah tuh ACC mungkin teman-teman. Makanya niatnya harus diperbaiki teman-teman ya. Sekedar juga buat teman-teman, nggak usah lah kita niat umroh itu kepengen kaya, kepengen apa karena di sana ada titik-titik mustajab ya.
wujudkan aja keinginan Allah. Apa sih yang bikin Allah seneng? Misal yang bikin Allah seneng kita tobat ya, misal. Ya udah niatin aja mau tobat. Apa sih yang bikin Allah seneng? Oh, yang bikin Allah seneng tuh kita memuliakan tamu. Misal kita mau bawa jamaah, Boli Saroh suka bawa jamaah ke umroh dalam rangka niat mau memuliakan tamu-tamunya Allah. Ya niatkan aja begitu. Ya, gitu. Nanti yang titik-titik mustajab itu kita doa di sana, ya Allah fulus katanya ya kan. Kan ada yang di beranda-beranda itu ya. Fulus tahu-tahu pulang-pulang dari umroh kaya gitu ya. Nah, itu mah bonus ya. Bukan niat ya. Itu bonus aja. Gitu ya, teman-teman. Jadi niatlah beribadah dengan niat ingin mewujudkan keinginan Allah ya, teman-teman. Itu keinginan kita nanti lewat ya, tercapai dengan sendirinya ya, teman-teman. Ada lagi? Siapa lagi yang mau izin duluan, mau ke sekolah dulu? Itu sudah pada luntur satu-satu tuh anggotanya. Ini teman-teman masih aja nih. Ayo MC silakan, siapa yang mau jadi MC? Ya udah Alisarah ya. Kalau saya teman-teman, ibu-ibu nih teman-teman mau sampai maghrib pun saya ladenin. Masalahnya teman-teman nih kalau online sama saya terus ketinggalan nggak kerjaannya? Sampai maghrib ya, sama Mak Lia. Insyaallah. Kalau saya mau sampai sudah saya jabarin Ya, ayo. Alhamdulillah ya, insya Allah apa yang kita lakukan di pagi hari ini dapat ridho dari Allah, yaitu ingat ya kuncinya bahwa untuk mendapatkan pertolongan Allah atau keajaiban dari Allah, kuncinya adalah yaitu Al-Baqarah ayat 153, yaitu gunakan kita harus beriman dulu, kemudian gunakan sabar dan sholat sebagai penolong kita ya. Ada yang nganggur nggak? Allah akan menolong kita ya Allah, karena Allah sudah berjanji Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ingat kuncinya itu. Oke ya. Baiklah, mungkin banyak yang sudah mau beraktivitas pagi hari ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis oleh Ibu siapa tadi ya? Ibu Santi ya? Ya, monggo ditutup dengan doa kafaratul majelis. Ibu Santi terus nih, yang diingat ya. Kayaknya kode nih, kode Allah. Siapa tadi yang doa siapa ya? Doa kafarat, doanya tadi siapa? Bu Martini. Oh iya, Bu Martini. Bu Martini, kepada Bu Martini monggo. Ada nggak Bu Martininya? Mana Bu Martininya? Nggak ada juga ya? Nggak ada ya. Oh ya sudah ditutup sekalian ya. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanallah, Allah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang patut kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun dan bertobat. Mungkin karena waktunya sudah pada berkurang ini ya, pada mau aktivitas. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Saya mohon maaf, mungkin Bu Miss Nidan mohon maaf karena beliau memuliakan Bunda Ane ya yang mau pulang ke Bandar Lampung. Tadi sudah calling saya, sebenarnya mereka mau telepon saya, ada keperluan yang mau diurus katanya. Ini saya selesaikan Zoom ini dulu. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya menggantikan Bunda Misni, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya ya. Semuanya. Batin ya. Iya. Saya mohon izin ya, saya ini mau Bunda Misnita sama Bunda Ana mau komunikasi sama saya. Saya mohon izin keluar dulu ya. Ya, Bu. Aku nggak bisa live ininya handphone.